Al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat. Ya. Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau ada yang bertanya, Anda menetapkan sifat tangan Allah. Bagaimana sifat tangan Allah? Kita bilang, kalau saya ingin cerita tentang sifat tangan Allah, saya harus tahu bagaimana zat Allah. Kalau saya tidak tahu zat Allah, maka saya tidak tahu dari cabang zat tersebut. Saya tidak tahu tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitulah. Kalau Allah menyatakan Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah? Saya tidak tahu. Sebagaimana saya tidak tahu bagaimana zat Allah, saya pun tidak tahu bagaimana wajah Allah. Saya hanya bisa tahu bagaimana wajah Allah kalau saya tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, so jauh-jauh. Zat yang selalu bersama dengan kita, ruh kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Kalau orang tanya bagaimana ruh, kita tidak ada yang tahu. Bahkan kalau ada 1000 ulama berkumpul untuk menjelaskan tentang bagaimana ruh, akan ada 1000 khilaf. 1000 pendapat. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana hakikat daripada zat ruh. Maka bagaimana kita bisa menjelaskan tentang sifat-sifat ruh? Apalagi kita berbicara tentang jin. Jin kita nggak tahu bagaimana hakikatnya. Ya, tapi kita merasakan ada hakikatnya, kita rasakan. Jin ya bisa berbicara lewat manusia, bisa menggunakan lisan manusia untuk berbicara, bisa buat orang emosi, bisa digunakan untuk santet, bisa digunakan untuk nyuri barang dan macam-macam. Tapi bagaimana terbuat dari zat apa kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu zat jin tersebut, bagaimana kita bisa nerangkan jin bisa bertasyakul, bisa merubah diri, bisa menjelma? Gimana? Kita nggak bisa jelaskan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa zatnya. Maksud saya, ya, pembicaraan tentang sifat berkaitan dengan tentang zat, ya, tentang zat. Ya. Maka tatkala kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat tangan, sifat wajah, ya misalnya, ya, maka kita tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat-sifat manusia. Dan kita tidak tahu bagaimananya karena kita nggak tahu zatnya. Seperti saya katakan kemarin, kalau ada yang bertanya bagaimana Anda mengatakan Allah beristiwa di atas langit, di atas arsy, bagaimana cara istiwanya? Kita bilang Imam Malik marah waktu ditanya bagaimana cara istiwa. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda bisa menjawab bagaimana istiwa Allah kecuali Anda tahu bagaimana zat Allah. Kalau Anda sudah tahu zat Allah, Anda tahu bagaimana cara istiwanya Allah. Kemudian Anda pun harus tahu bagaimana arsy Allah. Kalau Anda sudah tahu arsy Allah, bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana istiwanya Allah di atas arsy tersebut. Dan Anda pun harus tahu bagaimana langit. Kalau tahu langit bagaimana ujungnya pangkalnya. Kalau Anda nggak tahu langit bagaimana hakikatnya, Anda tidak tahu bagaimana arsy hakikatnya, Anda tidak tahu bagaimana zat Allah, gimana Anda bisa berbicara tentang Allah di atas arsy-Nya. Tapi kita yakin Allah berada di atas arsy, bagaimananya tidak ada yang tahu, ya. Ini ya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak boleh membagaimanakannya, ya, tetapi kita hanya terikat dengan dalil, namun tidak boleh kita samakan dan tidak boleh kita membagaimanakannya kecuali sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab.